Gunawan. Waalaikumsalam Bu Tita. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini Bu Tita sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bapak. Begini Pak, ini kita kan akan melakukan kegiatan praobservasi ya. Maka itu saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan daripada kegiatan supervisi hari ini, gitu. Yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira nanti akan di kelas mana Bapak untuk kegiatan observasinya? Untuk observasinya akan dilaksanakan di kelas 7. Oke, baik. Mata pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya? Betul. Kira-kira kapan akan mulai dilakukan Pak untuk kegiatan observasi? Untuk kegiatan observasinya kita akan melaksanakan hari Selasa tanggal 22 Oktober. Oke, berarti hari besok ya Pak ya? Ya. Hari Selasa. Sudah siap berarti Bapak untuk besok melakukan kegiatan Insya observasi? Allah sehat. Siap Bu? Siap, alhamdulillah. Ini ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh. Dalam kegiatannya nanti tujuan yang akan Bapak capai dalam kegiatan observasi apa itu Pak tujuannya? Tujuan yang pertama, anak-anak itu bisa menyampaikan tentang jadwal pelajaran bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris dan juga menyusun jadwal pelajaran kelas dalam bentuk bahasa Inggris. Dalam tugas ini siswa juga dibagi kelompok yang dimana dalam kelompok ini juga mereka dilatih untuk belajar berdiskusi, mempresentasikan dan menanggapi serta mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oh, siap Bapak. Jadi bagian mana nih area pengembangan yang nanti harus saya amati, kira-kira di bagian mananya yang lebih spesifik nih Pak nih? Yaitu di bagian keaktifan siswa. Ya. Ketika siswa tersebut dibagi menjadi sebuah kelompok, siswa tersebut mungkin ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Terkadang siswa tersebut ketika diberi tugas dalam bentuk kelompok itu ada yang masih malu Bu untuk mengungkapkan pendapatnya. Maka dari itu dalam kelompok ini saya juga akan memberikan penegasan kepada siswa agar tidak takut salah untuk mengungkapkan. Oke, baik. Strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuannya apa itu Pak? Strateginya yaitu Bu PJBL. Jadi siswa itu ya, betul. Nanti siswa itu bisa membuat poster dalam schedule jadwal kelas dalam bentuk poster. Oh iya, baik. Harapannya apa nih Pak dalam kegiatan praobservasi yang kita lakukan hari ini? Harapannya Bu, siswa itu bisa aktif dalam bekerja kelompok ketika dia diminta mengungkapkan pendapatnya, juga dia berani berdiskusi dan juga menyampaikan pendapatnya terhadap teman-temannya dan juga menghargai pendapat orang lain. Itu saja mungkin ya Pak ya kegiatan praobservasi hari ini yang nanti mungkin kegiatan observasinya akan dilakukan di hari besok. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Harapan ya Pak ya. Ya mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How do you do? How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Okay, before we start the lesson about English language, let's do a prayer. Please, chief of class, lead the prayer. Attention please. Before starting, let's pray together. Begin. Finish. Assalamualaikum
lesson and up your right hand. Abi, Akila, Amira, Andriana, Today we will study about the new materials. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. That is about my schedule. Yaitu tema materi hari ini yaitu my schedule. With the element, dengan elemen berbicara, speaking. Ya, nanti kalian setelah mempelajari materi baru ini yaitu my schedule. Apa artinya my schedule? Jadwal pelajaranku. Kalian nanti setelah mempelajari menyelesaikan pembelajaran tentang jadwal pelajaran ini, diharapkan kalian mampu berbicara tentang jadwal pelajaran di depan teman kalian menggunakan bahasa Inggris. And therefore the element is speaking. Jadi elemennya yaitu berbicara. Ya, diharapkan nanti di akhir kalian mampu mengucapkan atau berbicara tentang jadwal pelajaran dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, itu adalah capaian pembelajaran dari materi hari ini. Ya, jadi Bapak harapkan setelah kalian mempelajari pelajaran my schedule, kalian mampu berbicara di teman kalian, di depan teman kalian tentang jadwal pelajaran dalam bentuk bahasa Inggris. Okay, and now I will show you videos. Saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa video mengenai materi hari ini yaitu my schedule. Please pay attention and understand the video. Silakan kalian perhatikan, kemudian kalian pahami materi tersebut, ya. And please write. Dan juga silakan jangan lupa untuk menulis, ya. Yang penting menurut kalian di dalam video tersebut supaya kalian tidak lupa. Kalau kalian tulis, ketika lupa kalian bisa lihat, ya. Seperti di sana nanti akan ada nama-nama hari, kemudian nama-nama pelajaran dalam bahasa Inggris. Tentunya hari ini kalian belum sebagian ada yang belum tahu, ya, mata pelajaran di kelas kalian dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, silakan hari ini kalian lihat, ya, videonya. Mata pelajaran PKN itu apa sih bahasa Inggris? Nanti ada di dalam video. Dan nanti juga Bapak akan mentes kalian, melakukan tes kepada kalian dengan menanyakan beberapa nama hari dalam bahasa Inggris dan juga beberapa nama mata pelajaran yang harus kalian jawab dalam bahasa Inggris. Get you ready? Siap? Siap, ya. Ini Bapak akan menayangkan video yang pertama. Hello everyone, welcome back to the channel, and in today's video I'm going to talk about school timetable. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai school timetable atau jadwal pelajaran sekolah. Here's the example of school timetable. Berikut ini adalah contoh jadwal pelajaran sekolah. Jadwal pelajaran sekolah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, time atau waktu. Yang kedua, days atau hari. Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat. Kemudian ada subjects atau mata pelajaran. There are many subjects that we learn at school. For example, ada banyak sekali mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Di antaranya mathematics, matematika, English, bahasa Inggris. Oke. Tadi kalian sudah menonton ataupun menyaksikan sebuah video yang dimana sama Bapak di stop dulu, before continue
Sebelum melanjutkan, Bapak akan mengetes dulu sama kalian yang udah kalian tonton tadi, ya. Yang udah kalian tonton tadi di sana ada apa aja? The names of lesson. Lu apa yang pertama? Nama-nama hari. Yang kedua nama-nama mata pelajaran. Kira-kira masih ingat? Masih ingat? Masih ya? Oke. Now I will show you about the names of day and the names of lesson in Indonesian language. In this paper. Indonesian language in this paper. Bapak akan menunjukkan kepada kalian nama-nama hari dan juga nama-nama mata pelajaran di dalam kertas ini, di kertas ini yang akan dibuatkan kepada kalian dalam bentuk bahasa Indonesia. And then kemudian kalian please say in English what I saw. Ya. Silakan kalian ucapkan dalam bahasa Inggris apa yang saya tunjukkan. Yang saya tunjukkan ini tentang apa tadi? Nama-nama hari dan nama-nama pelajaran in Indonesian language dalam bahasa Indonesia. That you have to answer or to say in English language. Yang dimana kalian harus mengucapkannya dalam bahasa Inggris apa yang saya tunjukkan kepada kalian. Get you ready? Ready. Siap? Siap. Oke, yang pertama. Please say in English hari Rabu. Kamera? Wednesday. Okay, good. And now, second, say in English pendidikan kewarganegaraan. Civic. Good job. What is your name? Sumira. And now, please say in English pendidikan agama Islam. Bukan answer? Bisa? Islam Religion Education. Okay, good. Sebelah sini, grup sebelah sini belum ada yang jawab ya. Okay. And now please say in English ilmu pengetahuan sosial. Social science. Okay, good. What is your name? Restu. And now please say in English hari Selasa. Okay. Tuesday. Okay, good job. Your name is Nuraini. Good job, Nuraini. What do you say in English? Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Okay. Ramadan. Cukup plus. What do you say? Physical education. Physical education. Okay. And now, please pay attention again. I will show you the videos. We continue. Kita akan lanjutkan menayangkan atau menyaksikan videonya. Nanti akan ada beberapa contoh. Silakan dipahami lagi ya. Kita lanjut videonya. Mata pelajaran sekolah. Dan kira-kira untuk mata pelajaran sekolah di dalam bahasa Inggris dengan nama dari mata pelajaran. Mari kita sama-sama teman-teman. Ya, oke. Let's see. Mari kita sama-sama teman-teman. Nah, ini beberapa untuk mata pelajaran sekolah di dalam bahasa Inggris. Ya, untuk yang pertama ada Indonesian language. Ya, atau bahasa Indonesia. Oke, untuk videonya udah selesai. Because you are look sleepy, karena kalian itu terlihat ngantuk kayaknya ya. Let's do ice breaking. Mari kita melakukan ice breaking dulu ya. Masih ingat tepuk semangat? Bisa nggak tepuk semangat? Bisa ya? Please stand up. Please stand up. Silakan berdiri biar tidak kelihatan ngantuk ya. Oke, siap ya?
Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, thank you. Terima kasih. Please sit down again. Okay. Now I will give you the assignment atau tugas ya dari setiap kelompok. Nanti Bapak ini sebagai kelompok 1, ini sebagai kelompok grup 2, dan ini sebagai kelompok 3. First group, second group, and third group. Dan Bapak harapkan kalian mengerjakan tugas ini bersama-sama ya, jangan saling mengandalkan. Jadi saling membantu temannya ya, biar cepat selesai tugas kelompoknya. Oke, for the second group untuk kelompok 2. If you find it difficult, jika kalian menemukan kesulitan, silakan you can ask to me. Oke, pay attention. First, perhatikan dulu sebentar. Di sini Bapak membagikan LKPD ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar ya. Kurang lebih sekitar 3 lembar. Nah, yang 3 lembar ini masing-masing kelompok. Pertama kalian isi dulu identitas kelompok kalian ya. Mulai dari nama, group name atau nama grupnya. Nama grupnya sesuai tadi saja ya. First group, second group, and third group. Grup ke-1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. And the second paper, dan di halaman kedua itu adalah tugas kalian yang harus dibaca, yang harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Apa instruksinya? Kalau ada yang kurang paham instruksinya, karena instruksinya dalam bentuk bahasa Inggris, boleh kalian menanyakan dengan mengangkat tangan. Nanti Bapak akan mendekat ke kalian ya, boleh ditanyakan. And in the third paper, dan di lembar ketiga itu adalah give your suggestion and comment about today's meeting ya. Jadi di lembar ketiga itu kalau kalian sudah mengerjakan tugasnya, nah masuk ke lembar ketiga itu kalian silahkan berikan masukan kalian atau komen kalian ya tentang pembelajaran hari ini. Are you feel happy about today's meeting? Apakah kalian misalkan senang dengan pembelajaran hari ini, atau kalian unhappy, atau kebalikannya kalian tidak merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Silakan kalian tulis di sheet paper. Please write on sheet paper. Jadi silakan kalian tulis di lembar ketiga. Okay, now please do your work. Silakan kalian mulai mengerjakan tugasnya dengan teman-teman kalian. Dibaca dulu ya, tugasnya, instruksinya dibaca dulu apa, baru kalian kerjakan. Instruksinya apa dari LKPD-nya, lembar kerjanya ya. Setelah kalian paham instruksinya baru dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh kalian acungkan tangan kalian dan bertanya. Okay, I will give you half minute. Ya, saya akan ngasih waktu kalian kurang lebih sekitar 30 menit ya. Mudah-mudahan kalian bisa selesai dalam waktu 30 menit. If you want ask, jika ada yang mau bertanya, silakan kalian angkat tangan kalian ya. And in the last, please present it in front of your friend. Ya. Dan nanti setelah kalian mengerjakan tugasnya, silakan ketua kelompoknya menunjuk ya temannya 2 orang atau 3 orang, disesuaikan ya dengan tugasnya untuk mempresentasikan di depan ya. Silakan ketua kelompoknya menunjuk nanti siapa di antara teman kalian yang bisa mempresentasikan tugasnya di depan kelompok yang lain ya. Oke, it's about 1 minute again. Kurang lebih sekitar
15 menit lagi ya kurang lebih. Kalian juga boleh kalau ada yang mau bertanya tentang cara bacanya boleh. Sebelum mumpung masih ada waktu sebelum kalian mempresentasikan tugas kalian. Ya, kalau ada kosakata bahasa Inggris yang kalian tidak tahu cara bacanya boleh ditanyakan dulu sebelum nanti mempresentasikan. Ya. I hope you present it correctly. Bapak harapkan kalian mempresentasikannya benar-benar ya, benar-benar bagus baik dalam pengucapannya ya. Lebih bacaan ini ya. Sebelum kelas 10 minutes again. Have you finished about or have you feel about the third paper? Lembar 3-nya udah dikerjakan belum? Have you finished? Third group? Have you finished it? Udah selesai? Udah selesai? Have you finished? Okay, second group, have you finished your work? Udah selesai? Get you ready to present it? Okay, I give you 2 minutes. Okay, first group, have you finished it? Kelompok 1 udah selesai? Okay, it lasts about 2 minutes, okay? The presentation will start from first group. So the second group and the third chain is third group. Jadi presentasinya yaitu dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Time is over and now we jump to listen about your friend presentation. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Sekarang waktunya untuk ke presentasi masing-masing kelompok, ya. Oke, another group, please pay attention to your friend who present in front of you. Jadi silakan untuk setiap kelompok yang lain, silakan perhatikan teman kelompok yang lagi presentasi. Oke, please for the first chance I will give to the first group. Untuk kesempatan yang pertama kita berikan kepada kelompok 1. Please, group come forward. Give applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hi. We are from Group 1. We will present to you our business class schedule. Group name 1, class 7. Year of group: Hilda, members: Restu, Kira, Semira, Rafa.
Day we have Tentunya ke bawah. Indonesian Information Communication Technology, Social Science, Physical Education. on Thursday we have Indonesian Social Science, Physical Education, Natural Science. on Wednesday we have Natural Science, English, Mathematics, Islam Religion, Education. on Thursday we have Social Science, Prakarya, English, Civics, Mathematics, Natural Science. on Friday we have Mathematics, Indonesia, Prakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Oke, tadi kelompok 1 mempresentasikan tentang jadwal pelajaran kelas 7. And now the second chance we will give or I will give to second group. Untuk kesempatan yang kedua kita berikan ke kelompok yang kedua. Please present it by loud voice. Silakan presentasikan dalam suara yang lantang. Oke, please do come forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hi. We are from second group. I will present our work. Group name second, class 7, chief of group Nuraini, members Dina, Jamila, Rini, Kalista, Reva, Jakian. Hi Nuraini, good morning. Hello Rini, good morning Rini. What subjects did you study today? On Monday, I have mathematics, science, Indonesian, and English subjects. How about you? This morning, I had a question one. Then quantitative Indonesian language, civic education, and mathematics. Wow, I love civics education. I had civics education on Thursday at 9 o'clock. I never like at the subject. I learned the most Indonesian language. This is Monday. I have every day until past 20. Do you to school until Saturday? No, I only go to school until today. But some days on Saturday I attend singing extracurricular activities. Some help. I also go to school from Monday to 3 days. Saturday is off, but sometimes I attend some activities. Okay, I want to go home first. See you again. See you soon. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and now please the second group. Please come forward. Third group, please come forward. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hai. We are from third group. I will present our work. Group name third class 7, chief of group Ramadan, members Rizky, Ulan, Nikita, Maryam, Amira, Jessica. What does Rini ask to Rina? Ini Asrina about today's class schedule. What subject do they have today? They have English learning today. When do they have English lesson? They have English today at 9 a.m. This English lesson start at 9 p.m. Yes, I did. What subject has Monita has on Tuesday? Monita has physical education, local content, English, and social science on Tuesday. When does Monita has physical education? Monita has physical education on Tuesday. What time has Monita has a fish day? Monita has a first week at 10 October. What day does Monita has a break ceremony? Monita has a break ceremony on Monday. How many days does Monita enter the school? 5 days. Today is Monday, tomorrow will be. Tomorrow will be Tuesday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
applause. Okay, all of group has finished the work and present it. Dan untuk semua kelompok sudah mempresentasikan dan juga menyelesaikan tugasnya, kemudian dipresentasikan di depan teman-teman kalian. Hari ini pembelajaran tentang my schedule. Bapak mau menekankan lagi bahwa pelajaran dalam bahasa Inggris ataupun semua nama-nama yang ada dalam jadwal pelajaran itu tentunya kalian harus sudah paham ya, harus sudah bisa mengucapkannya dalam bentuk bahasa Inggris. Dan Bapak juga mau menekankan bahwa dalam jadwal pelajaran itu ada yang namanya apa aja yang pertama? Yaitu ada nama-nama hari dalam jadwal pelajaran itu. The names of day: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nah, yang pertama ada nama-nama hari dalam jadwal itu. Yang kedua ada time, ada waktu. Nah, kita mulai sekolah itu dari jam 7.00 or 7 sampai kita pulang jam berapa? Jam 12 kalau yang sampai ya. And ciri ketiga dari jadwal pelajaran itu ada namanya pelajaran, the names of lesson. Of course in English language, yaitu dalam nama pelajaran dalam bentuk bahasa Inggris. And you can use what do you have and when do you have. Nah, kalian juga bisa kalau mau menanyakan pelajaran kepada teman kalian, kalian bisa menggunakan what do you have, artinya apa yang kalian miliki on Monday. What do you have? What subject do you have on Monday? Contohnya ya, pelajaran apa atau subjek apa yang kamu miliki di hari Senin. Or you can use when you have English subject. Nah, bedanya antara what dengan when. Kalau when itu lebih detail ya. Harus ada harinya, harus ada waktunya. Kalau menggunakan kapan? When do you have English subject? Kalian jawab bisa, we have English subject on Wednesday. Kita memiliki pelajaran bahasa Inggris pada hari Rabu at 9 o'clock, pada jam 9. Okay. And now I will ask you, do you feel happy about today's meeting? Happy. Do you feel happy about today's meeting? Happy. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Okay, I hope you study more and more. Sekalian, Bapak harap kalian bisa belajar dan belajar lagi ya. But not only English lesson, tetapi tidak hanya pelajaran Inggris saja yang harus kalian pelajari, juga pelajaran yang lain. Oke, maybe just this, what can I teach you today about English lesson? Mungkin untuk hari ini cukup sekian yang bisa Bapak ajarkan kepada kalian. Sampai ketemu next time atau sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran Bapak itu sudah dilaksanakan, ya. Dimulai dari pertanyaan pertama, mungkin Bapak perasaan Bapak terkait kegiatan pembelajaran kemarin itu seperti apa, Pak? Untuk perasaan yang saya rasakan ketika melaksanakan observasi di kelas itu, ada perasaan gugup, grogi,
terbentuk dari Ya. review Pak ya. Karena mungkin belum terbiasanya dengan hal observasi ataupun supervisi ya. Biasanya mungkin kita melaksanakan itu pembelajaran hanya ada adalah diri kita sendiri aja. Ketika ada teman kita yang melihat, karena pasti ada perasaan grogi dan apa ya, tegang gitu. Ya, baik. Tapi sudah lancar mungkin ya Pak Tapi ya. alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kalau begitu bisa diceritakan tidak Pak area pengembangan kegiatan yang sudah dilakukan Bapak di kegiatan observasi kemarin Pak? Dalam kegiatan observasi kemarin, area yang saya kembangkan untuk peserta didik itu yaitu di area keaktifan siswa, kolaborasi siswa. Untuk langkah awal yang saya lakukan itu adalah mengasesmen kemampuan awal, kemudian saya melakukan pembuatan modul pembelajaran berdiferensiasi yang dimana pembelajaran materinya disesuaikan dengan materi, dengan kemampuan dan gaya belajar peserta didik yang disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Oke, baik. Jadi area pengembangan dan strategi pengembangan Bapak itu ada 4 mungkin ya Pak ya? Ya. Ada keaktifan siswanya, lalu meningkatkan kolaborasi siswa, mengintegrasikan pembelajaran dengan diferensiasi, sama pembelajaran KSE-nya mungkin ya, kompetensi sosial emosional gitu. Baik. Oke, kalau seperti itu kira-kira pembelajaran kemarin yang sudah Bapak lakukan, jika misalnya dinilai oleh Bapak sendiri begitu ya, di rating dari ukuran 1 sampai 10, kira-kira berapa Bapak? Hasil observasi saya kemarin di kelas, kalau menurut pribadi saya, kalau misalkan di rating mungkin sekitar 7 sampai 8 ya Bu ya. Karena mungkin masih ada kekurangan baik itu sedikit ataupun banyaknya. Saya juga masih merasa belum puas gitu. Baik, harapannya maunya di angka berapa Bapak? Maunya di angka 10 tentunya Bu. Angka Wah, tertinggi. sempurna ya Pak ya. Baik, siap. Alhamdulillah kalau kayak gitu menurut Bapak kendala-kendala dari yang Bapak kan tadi 7 sampai 8 ya. Dan targetnya itu adalah nilai 10 gitu. Tentunya mungkin ada kendala-kendala tersendiri nih. Ya, Kira-kira kendalanya apa saja Pak yang sudah Bapak rasakan ketika melakukan pembelajaran di observasi kemarin Pak? Kendala yang saya temukan di observasi kemarin khususnya mungkin untuk mata pelajaran bahasa Inggris, karena yang saya lakukan, yang saya ajarkan itu mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu masih ada siswa yang kurang aktif di kelas. Yang pertama, yang kedua yaitu manajemen waktu yang masih memerlukan waktu yang lama mungkin Bu ya, karena mungkin anak itu mengerjakan tugasnya cukup lama sehingga waktu itu sudah selesai sedangkan pembelajaran belum selesai. Oke, baik. Menurut Bapak kenapa bisa terjadi ya? Hal itu kenapa bisa terjadi begitu? Hal itu terjadi karena adanya rasa kurang percaya diri anak. Karena mereka itu merasa kurang percaya diri dan malu untuk tampil dalam bahasa Inggris, karena mungkin bahasa sehari anak-anak itu terkadang di luar kelas itu bahasa Indonesia, sehingga ketika dituntut untuk berbicara bahasa Inggris mungkin ada rasa malu ataupun grogi, Kesulitan ya Pak kesulitan, ya, ya. karena tidak terbiasa tadi. Nah, baik dari kendala-kendala yang sudah Bapak sebutkan tadi, berikut dengan alasannya, kira-kira solusinya bagaimana ya Pak supaya tidak terjadi lagi atau mungkin bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran di pembelajaran berikutnya? Untuk meningkatkan keaktifan siswa, solusinya mungkin dulu saya akan melatih kembali dan meningkatkan keberanian peserta didik saya supaya tidak malu lagi dan berani tampil dalam keterampilan mendengar dan berbicaranya itu tidak ada rasa malu lagi. Dan untuk manajemen waktunya saya akan membuat kesepakatan kegiatan pembelajaran bersama peserta didik. Oke. Baik, jadi Bapak rencananya dengan soal kendala yang ada, solusinya itu akan meningkatkan pembelajaran, melatih kegiatan bahasa Inggris ya anak-anak ya Pak ya. Juga untuk kegiatan manajemen waktu yang tadi masih kurang itu mungkin akan diadakannya kesepakatan kelas begitu. Oke.
Baik, rencana Bapak untuk melakukan kegiatan tersebut mau mulai dari kapan mungkin Pak? Supaya Mungkin terrealisasi gitu. sesuai prinsip kita ya, lebih cepat lebih baik. Mungkin pada pertemuan selanjutnya atau di pertemuan yang akan datangnya saya akan mencoba menerapkan dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, Bu. Oke. Baik Pak Gunawan, izinkan saya terlebih dahulu mungkin menyampaikan beberapa catatan pengamatan yang sudah saya lakukan ketika melakukan observasi supervisi ke kelas Bapak kemarin ya Pak ya. Ya, silakan, Bu. Baik, untuk aspek strategi pengembangan yang Bapak ajukan nomor 1 yaitu keaktifan siswa, di mana catatan pengamatan saya di situ ada beberapa siswa yang memang sudah berani tampil ya Pak ya sebetulnya, namun sebagian masih ada yang belum percaya diri gitu, masih malu-malu, betul. Terus terkait dengan kolaborasi siswa itu sudah terjalin antar siswa mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama gitu. Mereka sudah diskusi, sudah ada bagian-bagiannya ya, termasuk ketuanya itu ikut andil terhadap anggota untuk melakukan presentasi ya saat itu. Terus yang nomor 3-nya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sudah terdaftar ya Pak, sudah ada pembelajaran diferensiasi di situ yang Bapak gunakan, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama produknya juga sudah ada, sudah hadir gitu, Bapak komplit ya. Nah selanjutnya juga mungkin pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional atau KSE, di mana ini juga sudah hadir gitu ya Pak. Di situ sudah ada kesadaran dirinya, sudah ada kesadaran sosialnya, lalu ada keterampilan berelasi ya dengan adanya kelompok di situ, sama pengambilan keputusan. Namun mungkin ada pengelolaan diri yang belum tampak hadir begitu, di mana biasanya pengelolaan diri ini berupa kesepakatan kelas gitu ya. Mungkin belum ya Pak ya? Betul, belum hadir gitu. Jadi mungkin itu catatan dari saya. Jika saya diperkenankan untuk memberikan rating itu sebenarnya sudah sangat Boleh, baik Bu. sekali ya Pak. Untuk membangun motivasi saya. Baik, kalau tadi Bapak 7 sampai 8, sebenarnya ini sudah 8,5 Bapak. Terima kasih. Ya. Bagaimana Bapak terkait dengan catatan pengamatan yang sudah saya lakukan? Apakah ada tanggapan dari Bapak begitu? Baik, terima kasih Bu Dita sebelumnya yang sudah melakukan observasi atau pengamatan di dalam pembelajaran kegiatan di kelas khususnya untuk mata pelajaran saya pribadi. Dan sesuai yang tadi Ibu sampaikan dari pengamatan yang Ibu dapatkan dalam observasi saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi menambah wawasan saya dan motivasi saya di pembelajaran selanjutnya supaya lebih efektif lagi dan lebih baik lagi. Baik Bapak, selanjutnya mungkin saya akan menanyakan beberapa rencana pengembangan diri terkait strategi pembelajaran yang Bapak tadi sudah sampaikan ya. Tadi kan strateginya itu terkait pengembangan keaktifan siswa, lalu ada kolaborasi, lalu ada pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan KSE itu kompetensi sosial emosional gitu. Nah, saya di sini ada beberapa pertanyaan untuk rencana pengembangan diri Bapak. Nah, kira-kira rencana pengembangan diri apa yang hendak akan Bapak lakukan supaya rating nilai Bapak yang tadi dari 7,8 ke 10 gitu. Meningkat ya Bu ya? Ya, kira-kira aktivitas pengembangan dirinya apa Pak? Untuk aktivitas pengembangan dirinya yang mungkin saya akan lakukan yaitu mengikuti pelatihan kompetensi seperti seminar dan webinar. Yang kedua mungkin mengikuti komunitas belajar ya yang disebut dengan Kombel. Dan juga lebih aktif lagi dan lebih banyak mengikuti lagi kegiatan MPMP mata pelajaran. Oke, baik. Untuk yang pertama tadi Bapak menyebutkan akan mengikuti pelatihan kompetensi diri berupa seminar atau webinar ya Pak ya, baik itu offline maupun online. Ya. Nah tujuan yang hendak dicapainya apa Pak dari kegiatan tersebut? Intinya sih Bu untuk mengikuti
eh, peningkatan kompetensinya baik seminar atau webinar itu untuk mengupgrade diri aja Bu, supaya menjadi lebih baik lagi sebagai pendidik. Baik. Lalu ukuran keberhasilannya apa Bapak kira-kira? Ukuran keberhasilannya ketika melakukan pembelajaran berorganisasi yang lebih efektif lagi dan yang efektif mungkin nanti di kelas bisa diterapkan. Oke, jadi bisa melakukan pembelajaran yang variatif Ya, lagi ya Pak variatif ya? lagi baik dari segi medianya ataupun metode pembelajarannya. Oke, baik. Untuk pendukungnya apa saja Pak? Untuk pendukung pengembangan diri ini mungkin lebih ke identik izin kepala sekolah juga mungkin itu perlu ya. Kedua juga mungkin yang namanya seminar dan lain-lain baik online ataupun offline mungkin harus ada akomodasi ataupun materi yang dikeluarkan gitu. Dan yang ketiganya mungkin seperti komunitas belajar dan MDMP mungkin faktor pendukungnya ada rekan sejawat yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Oke. Untuk waktunya Bapak terkait dengan aktivitas pengembangan diri tadi yang sudah Bapak sebutkan seminar dan webinar ya, kira-kira mau kapan Bapak? Insya Allah kalau tidak salah untuk ada kegiatan MDMP ya Bu, itu biasanya Ini dilaksanakan dulu aja Pak, seminar dan webinar dulu mungkin ya. Oh, iya. Ya, mungkin ada Untuk waktu terdekat rencana. waktu gitu. yang terdekat itu kalau tidak salah untuk pengembangan diri itu ada di bulan sekarang Bu. Desember, November. November Oh, ini baik. sebelum pelaksanaan SAS. Nah, untuk yang kedua, tadi aktivitas pengembangannya kan ada komubel ya. Nah, komubel ini apakah sudah? Kebetulan saya mengajar masih merangkap ya Bu, tidak mengajar di satu sekolah. Terkadang ada pelaksanaan kompol itu dalam sekolah itu ada yang satu berhasil berhasil. Kebetulan minggu depan itu ada kompol di sekolah yang satunya lagi Bu. Jadi waktunya mungkin untuk kompol di minggu depan ya Di minggu Pak. depan. Kalau untuk tujuan kompol itu sendiri, kira-kira apa ya Pak? Untuk menambah relasi aja sih Bu. Relasi Ya. apa pertemanan, Ya, untuk betul. diskusi, Untuk mungkin diskusi, gitu, ya. Pak. Baik. Ukuran keberhasilannya kalau dilihat dari kompol kira-kira apa ya Pak? Itu biasanya ketika kita melakukan pembelajaran akan lebih efektif lagi, ada wawasan baru, Ya. yang wawasan baru juga ilmu yang baru untuk bagaimana cara membuat peserta didik itu belajarnya, minat motivasinya itu lebih meningkat gitu. Oke, siap. Faktor pendukungnya apa Pak kalau untuk kompol berarti? Untuk kompol biasanya rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah kita gitu. Untuk bertukar pikiran, saling mendukung, saling mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Oke, baik. Terakhir tadi Bapak menyebutkan untuk aktivitas pengembangan dirinya yaitu di ranah SMP ya. Ya. Komunitas mata pelajaran berarti begitu. Untuk tujuannya sendiri yang hendak dicapai apa Bapak? Biasanya di kegiatan MDMP itu karena kita itu satu mata pelajaran, biasanya diskusi mata pelajaran yang paling minimnya Bu. Dan yang kedua mungkin memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul yang kita gunakan dengan bertukar dengan sekolah-sekolah yang lain yang sudah ada peningkatan gitu ya, lebih efektif. Siap. Untuk ukuran keberhasilannya berarti sampai di mana Bapak untuk MDMP? Ukuran keberhasilannya biasanya suka ada perubahan ketika kita mengajar yang sebelumnya misalkan anak kurang minat, setelah menggunakan RPP yang dihasilkan dari MDMP tersebut, anak-anak itu mulai ada peningkatan Bu ketika baik dari minat belajarnya, keaktifannya, interaksinya gitu, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, karena modul ajarnya juga mungkin jadi Ya, lebih bervariatif di sini ya Bu. Pak ya. Cara membangun keterampilan berbicara utama. Salah satunya itu. Baik. Untuk faktor pendukungnya Bapak? Rekan mata pelajaran misalkan biasanya satu komisariat Oh itu. Kalau untuk kabupaten ikut serta Bapak? ikut serta. Oh, siap, baik. Kira-kira waktu MGMP itu diadakannya Biasanya diadakannya di awal semester Bu, dan biasanya yang kedua kalinya itu biasanya di akhir semester sebelum pelaksanaan SAS biasanya. jadi satu semester itu 2 kali. Dua kali. Ya. Berarti sekarang November, November, kemungkinannya ya, Desember. kemungkinannya di akhir November juga. Oh, akhir November. Baik, mungkin itu ya beberapa pertanyaan yang
pengembangan diri dari area strategi pengembangan yang sudah Bapak lakukan kemarin gitu. Baik sekali Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ada yang bisa disimpulkan dari kegiatan hari ini Bapak? Untuk kesimpulannya dari kegiatan hari ini, terima kasih banyak atas yang pertama, mulai dari Ibu melakukan observasi mata pelajaran saya, melakukan pengamatan, sehingga saya mengetahui kekurangan dari kegiatan pembelajaran saya pribadi, sehingga ini bisa memotivasi saya, menginspirasi saya ke depannya supaya melakukan pembelajaran yang lebih efektif lagi, kondusif, inklusif, dan juga lebih baik intinya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan bisa terrealisasi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu yang sudah Bapak sempatkan untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa bertemu untuk berdiskusi ya Pak ya. Jangan bosan. Baik, saya akhiri dulu.